Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 110. Bab 315 Kekacauan. Sosok kabur tersapu dari puncak gunung Black Yin yang misterius. Ledakan sonik samar terdengar di sekitar tubuhnya, menggelegar di malam yang tenang. Ketika ledakan sonik menyebar, suasana di lingkungan yang tenang dan mematikan di kota boneka mengerikan langsung meledak saat jeritan kejutan yang sangat menusuk terdengar di malam hari. Surga, orang itu telah merebut harta karun itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bahkan 9 praktisi tahap manifestasi yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa tentang segel pada harta karun itu, bagaimana mungkin orang itu bisa merebutnya? Gila, ini akan menjadi gila. Tangisan yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti gunung berapi di malam yang tenang. Dalam sekejap, mata orang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah darah. Jika harta itu tetap berada di tangan pemuja boneka mengerikan, di hadapan intimidasi mereka, kemungkinan besar tidak ada yang berani tergoda, tapi sekarang, harta itu tiba-tiba dicuri. Oleh karena itu, bukankah itu berarti selama pencuri itu terbunuh, seseorang harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta itu? Orang itu benar-benar merebutnya. Di puncak gunung Black Yin yang misterius, para tetua kiri dan kanan ternganga saat mereka menatap sosok yang melarikan diri. Untuk sementara waktu, mereka tidak sadar kembali. Semua praktisi pemujaan boneka yang mengerikan mendengar perintah saya, tidak peduli biayanya, hentikan orang itu. Keadaan linglung mereka tidak bertahan lama. Detik berikutnya, para tetua kiri dan kanan melepaskan lolongan kaget yang meledak di langit seperti guntur. Saat lolongan sedih mendarat, para tetua kiri dan kanan buru-buru melihat ke arah Tengsa di belakang mereka, hanya untuk melihat tubuh yang terakhir gemetar tanpa henti sementara kemarahan gila yang bisa melahap seseorang memenuhi matanya. Malam ini, dia sudah ditekan sampai perutnya penuh amarah yang berapi-api. Dia tidak menyangka seseorang akan benar-benar merebut benda itu dari bawah matanya. Ini tidak diragukan lagi seperti dua tamparan ganas di wajahnya. Tengsa pada saat ini jelas sangat marah sampai titik kritis. Pemimpin sekte, orang itu agak aneh. Simbol aneh yang melayang di tangannya sebelumnya, sepertinya bisa mengabaikan segel itu. Jika kita bisa mendapatkannya, kita pasti bisa memecahkan segelnya. Meskipun Tengsa pada saat ini seperti bom yang akan meledak, para tetua kiri dan kanan jelas merupakan rubah tua yang licik dan buru-buru berbicara. Benar, kita tidak bisa membiarkan orang itu melarikan diri. Setelah mendengar kata-kata tetua kiri dan kanan, kemarahan yang melonjak di mata Tengsa tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, ekstasi yang meluap-luap tiba-tiba muncul di wajahnya saat tatapannya yang tak tertandingi melihat ke arah sosok Buri yang melarikan diri dengan cepat sementara dia tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Bang! Sama seperti tawa Tengsa mendarat, tanpa menunggu tetua kiri dan kanan untuk menjawab, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan suara bang. Sebuah bayangan kabur muncul di tempat dia berdiri, dan tubuhnya sudah menghilang seperti hantu. Tangkap orang itu! Saat tubuh Tengsa menghilang, para praktisi sekte boneka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya juga menyerbu ke depan. Bagaimanapun, ini adalah sarang lama pemujaan boneka mengerikan, dan para praktisi di sini sebagian besar cukup mampu. Sosok demi sosok menukik dari segala arah, seperti jaring laba-laba yang mengelilingi tubuh Lindong. Kecepatan Lindong praktis pada batasnya, namun, ada terlalu banyak praktisi sekte boneka mengerikan. Mereka berkerumun dari segala arah dan dalam beberapa detik, 4 praktisi tahap Kicreation adalah yang pertama tiba. Tangan mereka terbuka saat kekuatan Yuan Power yang kuat menyerang seni bela diri dengan kejam. Nyah! Mata Lindong sedingin es. Tangannya mengepal sebagai platform emas kental dan kejam menyerang, langsung meniup kembali 4 praktisi tahap Ki penciptaan, menyebabkan mereka muntah darah saat mereka terbang mundur. Orang itu adalah Lindong.
Sama seperti platform emas, Lindong menghancurkan 4 praktisi tahap Ki penciptaan, teriakan keras akrab tiba-tiba terdengar dari belakang. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius. Dia bisa mendengar bahwa itu adalah Chao Zhen yang telah bertarung dengannya di kota boneka besar. Yang terakhir pasti mengenali palm ajaib platform emas penakluknya. Lindong. Lindong yang menangkap Teng Lei. Apakah dia tidak tahu bahwa sekte boneka mengerikan telah memerintahkan penangkapannya? Untuk benar-benar masih berani datang ke kota boneka mengerikan untuk merebut harta karun itu? Nyali orang itu benar-benar luar biasa tangguh. Teriakan Chao Zhen tidak diragukan lagi, sama dengan menambahkan minyak ke atmosfer kota boneka mengerikan yang sudah berkobar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tampak kaget ke arah sosok hitam yang melarikan diri. Ternyata mereka tidak pernah membayangkan bahwa pencuri itu akan benar-benar berubah menjadi orang yang memiliki dendam dengan sekte boneka mengerikan, Lindong. Bang bang bang. Sosok Lindong dengan keras tersapu, platform emas di tangannya menari liar saat beberapa praktisi pemujaan wayang mengerikan diledakkan sambil muntah darah. Saat dia hendak menyerang dari pengepungan di udara di atas kota boneka mengerikan, sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menyerang dari belakang. Mati Lindong. Saat kekuatan yang kuat tiba, itu disertai dengan raungan marah Chao Zhen. Hari Lindong telah menangkap Teng Lei tepat di depannya telah menyebabkan dia dimarahi berkali-kali. Sekarang setelah mereka bertemu sekali lagi hari ini, dia harus memastikan untuk mendapatkan kembali wajahnya tidak peduli apa. Nyah. Ketika dia melihat orang itu dengan gigih menghalanginya, mata Lindong berubah sedingin es. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya saat cahaya hitam keunguan tiba-tiba berputar di matanya sebelum dia meninju. Kali ini, apa yang menyembur keluar dari tubuh Lindong bukanlah Yuan Power berwarna emas tetapi energi hitam keunguan yang aneh. Energi itu dengan cepat mengembun, berubah menjadi kepalan tangan sebelum dengan kejam berbenturan langsung dengan Chao Zhen. Kamu mencari kematian. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani melawannya secara langsung, Chao Zhen tertawa dingin. Namun, sebelum seringai di wajahnya memudar, tiba-tiba membeku di saat berikutnya, karena dia telah menemukan bahwa tinju berwarna hitam keunguan itu secara langsung menghancurkan serangan seni bela dirinya dengan kecepatan yang menakutkan. Selain itu, kekuatannya tidak berkurang karena dengan kejam menghantam tubuhnya. Celepuk! Pertahanan Yuan Power di tubuhnya praktis hancur dalam sekejap, sedemikian rupa sehingga bahkan armor batin Soul Treasure tingkat menengah yang Chao Zhen kenakan langsung hancur berantakan. Sosoknya terbang dalam parabola, membawa serta bola demi bola kabut berdarah saat dia dengan kasar jatuh ke tanah di bawah. Satu pukulan. Menerbangkan praktisi manifestasi setengah langkah. Pemandangan yang mengerikan ini langsung menyebabkan tubuh para praktisi pemujaan wayang mengerikan yang akan menerkam Lindong membeku, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Lindong bisa mengalahkan manifestasi Chao Zhen setengah langkah ke keadaan seperti itu dengan satu pukulan? Mungkinkah dia sudah menembus ke tahap manifestasi? Tapi kenapa orangnya masih pada tahap Kicreation? Adegannya juga diperhatikan oleh banyak praktisi yang mengamati situasi. Segera, teriakan keheranan meletus di luar kota boneka mengerikan, dan beberapa dari mereka bahkan merasa sedikit pusing. Berbagai hal yang terjadi malam ini benar-benar terlalu aneh. Kabur. Sementara banyak orang kehilangan semangat mereka karena kekuatan Lindong, Lindong segera menarik tinjunya sebelum sekali lagi dengan panik berlari menjauh. Dia secara alami mengerti bahwa dia hanya memiliki kekuatan semacam ini karena Little Marten diam-diam membantunya. Atau yang lain, dia pasti akan ditunda oleh Chao Zhen. Pada saat itu, setelah praktisi pemujaan boneka mengerikan mengelilinginya, mustahil untuk melarikan diri hari ini. Mendorong kecepatannya hingga batasnya, sosok Lindong melintas saat dia akhirnya keluar dari pengepungan kota boneka mengerikan. Sebuah peluit dengan cepat terdengar. Dengan kecepatannya, dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari pengejaran praktisi pemujaan wayang mengerikan, oleh karena itu, dia harus mengandalkan Little Flame. Mengaum. Sama seperti peluit Lindong terdengar, raungan harimau terdengar di kegelapan malam.
Segera setelah itu, kilatan merah menyapu cakrawala dan langsung muncul di samping Lindong. Tanpa ragu sedikit pun, dia membalik ke punggung harimau sementara api kecil juga dengan cepat melebarkan sayapnya. Saat hendak melarikan diri, Little Marten tiba-tiba muncul di bahu Lindong saat dia berteriak dengan nada tinggi, "Hati-hati!" Bum-bum. Sama seperti suara Little Marten jatuh, langit malam di depan Lindong tiba-tiba naik sebagai dewa iblis seperti sosok muncul seperti hantu. "Itu Tengsa. Kamu itu Lindong. Serahkan harta untuk pemimpin sekte ini." Begitu Tengsa muncul, dia menatap Lindong dengan wajah penuh pembunuhan. Tangannya tiba-tiba disapu sekuat tenaga tanpa kekuatan Yuan yang sama yang terbentuk menjadi kerangka Yuan Po raksasa dan melesat ke arah Lindong. "Cepat mundur!" Ketika melihat serangan Tengsa, mata Little Marten berubah menjadi sangat serius karena buru-buru berteriak. Cakarnya menari-nari saat energi hitam keunguan yang tebal dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi cakram cahaya hitam keunguan yang berputar dengan panik. Dis cahaya terbang keluar dan bertabrakan dengan kerangka Yuan Power yang sangat kuat. Bang! Gelombang kejut energi yang menakjubkan meletus di langit saat cakram cahaya hitam keunguan dan kerangka Yuan Power keduanya dimusnahkan. Adegan ini sekali lagi menarik tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong akan benar-benar dapat menerima bahkan serangan tahap manifestasi lanjutan Tengsa. Kamu pasti hidup dalam fantasi jika kamu berniat untuk mengambil harta karun di depan pemimpin sekte ini. Serahkan! Serangannya tersebar, mata Tengsa berubah sedikit lebih serius. Segera setelah itu, dia dengan sinis tertawa ketika aura yang bahkan lebih menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, bahkan menyebabkan Yuan Power dari tanah itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda konvergensi. Tengsa! Jika kamu berani menyerang lagi, aku akan membunuh Teng Lei. Saat dia menatap dewa iblis seperti Tengsa yang berdiri di tengah kekuatan Yuan yang bergemuruh, mata Lindong menjadi dingin. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih sosok yang diikat ke ekor Python Little Flame saat dia meraung. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, hanya untuk melihat sosok yang berjuang keras di tangan Lindong. Dari kelihatannya, itu adalah Teng Lei yang telah ditangkap oleh Lindong, hanya sekarang, dia adalah seorang sandera. Anak ini benar-benar kejam. Menatap pemandangan Lindong meraih leher Teng Lei sebagai kulitnya berangsur-angsur berubah ungu sementara wajah Tengsa berangsur-angsur berubah menjadi hijau, banyak orang saling memandang saat mereka berbisik dengan suara rendah. Namun, mengandalkan ini untuk pergi dengan aman mungkin masih akan sedikit sulit. Part 111. Bab 316 Jahat dan Tanpa Ampun. Teng Lei. Sosok Tengsa membeku pada saat ini. Ekspresinya sangat gelap saat dia menatap sosok yang dipegang Lindong di lehernya sementara niat membunuh gila berputar di matanya. "Nak, jika kamu berani menyakiti Lei bahkan sedikit pun, aku pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini." Tengsa berteriak menakutkan. "Nyah!" Ekspresi Lindong sedingin es. Tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatannya sebelum segera, kulit Teng Lei berubah ungu saat ia berteriak keras. Desir-desir. Begitu Tengsa melangkah untuk menghalangi Lindong, para praktisi pemujaan boneka mengerikan di sekitarnya juga dengan cepat terbang mendekat. Namun, karena Teng Lei berada di tangan Lindong, tidak ada yang berani menyerangnya. Mata Tengsa sangat gelap, seperti mata serigala ganas saat dia menatap Lindong dengan belati. Namun, dia tidak mundur sama sekali dan malah perlahan berkata, "Lindong, selama kamu menyerahkan harta itu dan melepaskan Teng Lei, aku, sebagai pemimpin sekte boneka mengerikan, berjanji padamu bahwa kamu pasti akan diizinkan untuk pergi dengan selamat." "Omong kosong." Lindong mencibir. Apakah Tengsa benar-benar mengira dia adalah anak berusia 3 tahun? Permusuhan antara dia dan sekte boneka mengerikan sudah tidak mungkin diselesaikan dengan damai. Simbol yang dia tunjukkan sebelumnya pasti terlihat oleh Tengsa dan yang lainnya, oleh karena itu, mereka tidak akan pernah membiarkan Lindong pergi dengan simbol yang mampu membuka segel. Setelah mendengar ini, mata Tengsa semakin dingin. "Tengsa, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan berani membunuhnya?"
Lindong meneriakkan jawabannya saat dia mengamati sekelilingnya dan niat membunuh yang dingin juga muncul di matanya. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi selama kamu tidak menyakiti Lei Er. Alis Tengsa berkerut saat dia tiba-tiba menyatakan dengan suara rendah. Tepat ketika suaranya jatuh, tangannya juga melambai dan setelah melihat ini, para praktisi pemujaan boneka mengerikan di sekitarnya dengan sangat hati-hati mundur. Namun, tatapan mereka masih terkunci pada tubuh Lindong, siap untuk maju kapan saja. Lindong memperhatikan Tengsa saat matanya berkedip. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir saat ini. Tangannya menepuk Little Flame saat yang terakhir mengguncang sayap darahnya yang besar dan dengan hati-hati berbalik untuk terbang. Namun, saat Little Flame berbalik, tatapan ganas melintas di mata Tengsa. Tangannya meraih saat Yuan Power yang sangat kuat dengan cepat mengembun menjadi tombak tulang hitam yang memancarkan angin dingin, seolah-olah ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang meratap. CH. Saat tombak tulang terbentuk, lengan Tengsa tiba-tiba tersentak. Kemudian, cahaya hitam terbang dengan kekuatan angin yang sangat menakutkan, saat menembus cakrawala dan secepat kilat melesat ke arah Lindong. Faktanya, bahkan Teng Lei terseret ke dalam radius serangan itu. Orang itu sebenarnya sangat kejam. Demi menjaga hartanya, dia bahkan mengabaikan nyawa putranya. Hati-hati! Cahaya hitam itu sangat cepat. Hampir dalam sekejap mata, itu muncul di belakang Lindong. Duduk di bahu Lindong, Little Marten menyadarinya dan buru-buru berteriak. Wow! Tepat saat dia berteriak, Little Marten membuka mulutnya sebelum energi ungu yang sangat kaya dengan cepat menyembur keluar. Kemudian, itu berubah menjadi perisai bercahaya ungu tua di belakang punggung Lindong. Sementara itu, pada perisai bercahaya, energi berputar dengan cepat di atasnya, seperti pusaran. Ledakan! Seketika perisai bercahaya itu terbentuk, tombak tulang hitam yang dipenuhi dengan kejahatan Tengsa langsung tiba, sebelum dengan kejam menghantam perisai bercahaya itu. Seketika, gelombang kejut energi yang sangat kuat dengan cepat meletus di udara. Retakan! Meskipun perisai bercahaya itu cukup kuat, Tengsa bagaimanapun juga adalah seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut yang sejati. Saat ini, bahkan Little Marten akan merasa sangat sulit untuk menandinginya. Oleh karena itu, perisai bercahaya itu hanya bertahan sesaat, sebelum retakan perlahan muncul di permukaannya. Kemudian, meledak dengan ledakan keras. Tubuh Guntur Giok. Transformasi kera iblis. Untungnya, perisai bercahaya itu berhasil mengulur waktu bagi Lindong. Seketika, dia meningkatkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Warna seperti kaca segera meluas di kulitnya, sementara tubuhnya membengkak 2 kali ukurannya. Samar-samar, bayangan ilusi raksasa kera iblis kuno muncul di tubuh Lindong dan melindunginya. Berdengung. Cahaya hitam itu menembus perisai bercahaya. Namun, target utamanya bukanlah Lindong, melainkan Teng Lei, yang saat ini berada di pelukannya. Cahaya hitam itu membawa angin kekuatan yang sangat hebat, sebelum menembus tubuhnya saat dia menatap tak percaya. Kemudian, bersama dengan jejak berdarah, itu terbang menuju jantung Lindong. Dentang! Tombak tulang hitam itu dengan kejam menghantam area dada Lindong. Namun, suara logam bergema, sebelum pakaian Lindong tercabik-cabik oleh angin kencang itu. Bahkan, itu merobek lubang seukuran kepalan tangan di rompi harta karun jiwa bermutu tinggi yang dia kenakan di bawah. Kemudian, tombak tulang menembus ke dada Lindong, menyebabkan darah segar mengalir terus-menerus. Wajah Lindong sedingin es, sebelum dia menyentak tubuhnya. Gelombang Yuan Power segera pecah terpisah tombak tulang menempel di dada Lindong. Saat ini, luka mengerikan telah muncul di dadanya. Serangan Tengsa sebelumnya hampir merenggut nyawanya. Untungnya, dia telah menggunakan tubuh Guntur Giok dan transformasi kera iblis untuk memperkuat tubuhnya. Selain itu, rompi harta karun jiwanya membantu memikul beban. Kalau tidak, kali ini, dia mungkin dalam bahaya. Tengsa itu benar-benar kejam. Dia bahkan tidak akan membiarkan putranya pergi. Bahkan harimau ganas tidak memakan anaknya. Orang itu sebenarnya sangat kejam. Namun, serangan itu benar-benar kuat. Jika Lindong tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia mungkin akan terbunuh.
Sepertinya jahe tua lebih pedas dari jahe baru. Tengsa itu sudah sekuat ini, namun dia masih sangat licik. Di luar kota boneka mengerikan, serangkaian bisikan meletus. Beberapa orang menatap Tengsa dengan agak aneh. Seorang pria yang bahkan menyerang putranya sendiri, siapa yang tidak berani dia bunuh? Menggeram. Seolah merasakan bahwa Lindong terluka, Little Flame mengeluarkan raungan marah. Saat hendak meluncurkan serangan ke Tengsa, Lindong buru-buru berteriak, "Api kecil, cepat lari!" Ketika mendengar kata-katanya, api kecil meraung dengan enggan, sebelum melebarkan sayapnya dan berubah menjadi sosok buri hitam dan secepat kilat melesat menuju daerah yang lebih dalam dari pegunungan Black Yin yang misterius. Tangkap dia! Ketika mereka melihat bahwa Lindong melarikan diri, para praktisi elit pemuja boneka mengerikan yang sudah menunggu, langsung berlari keluar. Faktanya, bahkan tetua senior kiri dan kanan muncul di depan Lindong, sebelum Yuan Power melolong saat mereka langsung mengeksekusi seni bela diri mereka dan berencana untuk menghentikan Lindong. Namun, saat mereka bersiap untuk menghentikan Lindong, mata Lindong melintas saat dia melirik Teng Lei yang ada di tangannya. Saat ini, orang itu berlumuran darah dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Meskipun serangan Tengsa sebelumnya hampir membunuh Lindong, itu telah mendaratkan Teng Lei di batas hidup dan mati. Ambil! Saat ini, Teng Lei sudah kehilangan semua nilainya. Karena Tengsa kejam, dia hanya akan menjadi beban yang berlebihan jika dia menahannya. Oleh karena itu, Lindong langsung memperlakukannya sebagai karung pasir, saat dia melemparkannya ke arah tetua senior kiri dan kanan. Ketika mereka melihat sosok berlumuran darah yang Lindong lempar ke arahnya, para tetua senior kiri dan kanan tercengang saat mereka ragu-ragu sejenak. Akhirnya, mereka memilih untuk tidak membiarkannya jatuh ke tanah dan mati, tetapi malah mengulurkan tangan dan menangkapnya. Sama seperti mereka menangkap Teng Lei, Little Flame sangat cekatan karena secepat kilat melewati mereka. Kemudian, ia meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan dengan cepat berlari menuju daerah yang lebih dalam dari pegunungan hitam Yin yang misterius. Kejar dia. Pemimpin sekte ini ingin tahu kemana dia bisa lari hari ini. Sama seperti Little Flame berlari maju, Tengsa itu berubah menjadi sosok buram dan berlari maju. Di belakangnya, para praktisi elit pemuja boneka mengerikan dengan cepat mengikuti di belakang. Pemimpin sekte, Teng Lei. Ketika mereka melihat Tengsa lewat, para tetua senior kiri dan kanan dengan cepat berkata, "Dia masih memiliki setengah napas tersisa. Sebelumnya, saya menghindari organ vitalnya. Biarkan orang lain merawatnya dan segera mengejar anak itu. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri dengan harta karun itu." Tengsa melirik Teng Lei yang berdarah itu, sebelum dia berbicara dengan dingin. "Ya." Ketika mereka mendengar kata-katanya, para tetua senior kiri dan kanan itu buru-buru menjawab. Serangan Tengsa sebelumnya sangat kejam. Ketika menembus tubuh Teng Lei, jika dia menggunakan sedikit kekuatan ekstra, Teng Lei akan terbunuh seketika. Dalam hal berbicara, apakah dia hidup atau mati tergantung pada keberuntungan. Fakta bahwa Tengsa bersedia mempertaruhkan nasib Teng Lei untuk keberuntungannya sendiri, membuktikan bahwa dia memang pria yang kejam dan tidak kenal ampun. Setelah merespons, tetua senior kiri dan kanan dengan cepat menyerahkan Teng Lei yang tidak sadarkan diri kepada murid sekte boneka yang mengerikan. Kemudian, dia langsung memerintahkan praktisi elit sekte boneka mengerikan yang mengikuti di belakang Tengsa, dan melintas di cakrawala dan mengejar sosok berdarah di dekatnya. "Pergi, kejar mereka!" Di belakangnya, Mu Lei, Wu Zong dan yang lainnya yang terus-menerus mengamati situasi dengan cepat mengikuti di belakang saat mata mereka berbinar. Selama bentrokan sebelumnya Lindong dengan Ghastly Puppet Cult, mereka tidak ikut campur dengan gegabah. Bagaimanapun, sekte wayang mengerikan dan Lindong cukup terampil. Karena itu, yang terbaik adalah membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Kemudian, mereka mungkin bisa menyelinap masuk dan memanfaatkan situasi. Lagi pula, semua orang ingin menjadi nelayan. Di sisi timur di belakang Mu Lei dan yang lainnya, di luar kota boneka mengerikan, suara angin yang membelah bumi langsung bergema saat banyak sosok menyapu seperti kawanan semut, sebelum mereka akhirnya menuju ke wilayah yang lebih dalam dari Yin hitam misterius. Gunung.
Mata orang-orang ini semua terbakar. Situasi saat ini cukup kacau dan di bawah daya pikat harta karun seperti itu, bahkan Teng Sa, yang berada pada tahap manifestasi lanjut, tidak dapat menekan situasi. Lebih jauh lagi, hanya berkat situasi kacau ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta mistis itu dan berhasil lolos. Sama seperti sosok yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni, pegunungan Black Yin misterius yang awalnya damai berubah menjadi sangat kacau sekarang. Part 112. Bab 317 Celah Yin Hitam Misterius. Malam menyelimuti pegunungan misterius Black Yin yang homolog. Cahaya bulan sedingin es tumpah ke bawah, menutupi pegunungan dengan lapisan tipis sutra, pemandangan yang sangat damai dan tenang. Pada saat ini, sebagian besar binatang iblis mengamuk di pegunungan Black Yin yang misterius, dan praktisi manusia tidak berani berlama-lama terlalu lama. Namun, malam ini jelas merupakan peristiwa yang diharapkan. Desir-desir-desir. Suara angin yang sangat tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di langit yang tenang, segera menarik perhatian beberapa binatang iblis yang kuat. Namun, sebelum demonic beast ini mengaum, mereka melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit seperti belalang di kejauhan. Suara angin kencang seperti badai saat mereka langsung merobek ketenangan pegunungan. Binatang iblis yang kuat di dalam pegunungan Black Yin yang misterius ternyata memiliki kecerdasan. Di hadapan pasukan praktisi manusia seperti itu, mereka secara rasional memilih untuk tetap diam. Namun, beberapa binatang iblis yang lebih licik diam-diam menyembunyikan diri di hutan, bersiap untuk menunggu kesempatan untuk membunuh beberapa praktisi manusia yang tertinggal. Lindong secara alami tidak berminat untuk terlalu memperhatikan para pemburu licik ini. Dia tahu bahwa masalah yang paling pelik kali ini masih Teng Sa dari sekte boneka mengerikan. Kekuatan tahap manifestasi lanjutan masih terlalu kuat. Jika bukan karena bantuan Little Marten, Lindong tidak mungkin bertahan satu putaran pun. Meskipun dia telah keluar dari pengepungan Ghastly Puppet Cult, Lindong bisa merasakan aura Teng Sa mengunci dirinya dengan kuat. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, orang itu pasti akan mengejar seperti belatung yang menggerogoti tulang sampai Lindong terbunuh dan simbol leluhur yang melahap diambil kembali. Selain itu, selain Teng Sa dan praktisi sekte boneka mengerikan, ada juga banyak faksi dan praktisi yang mengawasinya. Begitu ada kesempatan, mereka pasti akan bergerak melawan Lindong dan merebut harta karun itu. Situasi sekarang sudah sangat suram, salah langkah sedikit saja dan dia akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Tatapan Lindong berkedip-kedip dengan panik, sementara api kecil juga tampaknya merasakan bahaya dan urgensi situasi saat sayapnya yang lebar berwarna darah bergetar gila-gilaan, mendesak kecepatannya hingga maksimal. Itu tampak seperti garis darah saat menyapu langit, angin mematikan yang dihasilkan dari kecepatan tinggi langsung memotong beberapa pohon raksasa di bawah. Lindong, orang itu masih mengikuti kita, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mengejar kita cepat atau lambat. Little Marten berdiri di bahu Lindong, tatapan berat di matanya saat menatap aura tak menyenangkan yang menjulang di belakang mereka. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia secara alami tahu bahwa situasinya agak mengerikan, tetapi sekarang, dia tidak punya ide lain selain melarikan diri, kecuali dia bersedia menyerah pada simbol leluhur yang memakan. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini tidak mungkin baginya. Untuk mendapatkan objek ini, Dewa tahu berapa banyak usaha yang telah dia investasikan. Sekarang itu ada di tangannya setelah banyak kesulitan, dia sama sekali tidak akan melepaskannya bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Mari kita kabur dulu ke area yang lebih dalam dari pegunungan Black Yin yang misterius. Masih banyak binatang iblis yang kuat di dalam pegunungan ini. Selama kita memastikan situasinya terus kacau, kita akan memiliki sedikit peluang. Lindong berkata dengan muram. Baik. Little Marten juga perlahan menganggukkan kepalanya. Mereka memang telah mengambil banyak risiko untuk merebut simbol leluhur yang melahap kali ini, tetapi selama mereka berhasil mendapatkannya pada akhirnya, itu akan sepadan betapapun besarnya harganya. Pergi. Telapak tangan Lindong menepuk Little Flame saat sayap darah yang terakhir sekali lagi bergetar,
membawa serta ledakan gemuruh rendah saat mereka terbang melintasi langit di atas pegunungan Black Yin yang misterius. Tidak jauh di belakang Lindong, sekelompok besar praktisi pemujaan boneka mengerikan mengikuti. Di depan mereka adalah Teng Sa. Dia saat ini memiliki tatapan gelap yang tak tertandingi saat dia menatap cahaya darah di langit malam. Darah yang terakhir telah sangat melebihi harapannya. Jika kamu percaya bahwa kamu dapat melarikan diri dengan mengandalkan binatang iblis ini, kamu meremehkan pemimpin sekte ini. Ekspresi Teng Sa dingin saat dia mencibir. Kekuatan Yuan yang kuat tiba-tiba mengembun di bawah kakinya, segera menyebabkan kecepatannya meningkat. Kemudian, dia benar-benar meninggalkan bayangan di langit sementara sosoknya menyapu langit dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar Lindong yang ada di depan. Sialan, orang itu meningkatkan kecepatannya. Ledakan sonik tiba-tiba dari belakang juga menyebabkan ekspresi Lindong berubah. Dia tahu bahwa Teng Sa tidak lagi berencana untuk berurusan dengannya lebih jauh. Mengaum. Seolah merasakan kecemasan Lindong, Little Flame mengeluarkan raungan rendah pada saat ini. Cahaya berwarna darah langsung meletus dari tubuhnya saat sayap darah yang sudah lebar benar-benar melebar sekali lagi. Pada saat ini, sayapnya tampak persis sama dengan naga kelelawar darah. Ternyata, pada saat kritis ini, kekuatan darah naga kelelawar darah di dalam tubuh Little Flame secara bertahap menunjukkan penggunaannya. Menabrak. Sayap darah besar membentang keluar dan dengan goyangan yang kuat, bayangan setelahnya samar-samar muncul. Dalam sekejap, sosok Little Flame muncul 100 meter jauhnya. Ledakan. Saat tubuh Little Flame memudar, tangan Yuan Po raksasa turun dari langit, dengan kejam memukul tempat mereka berhenti sebelumnya, memukul begitu keras hingga bahkan udara pun meledak. Binatang buas itu. Serangannya menampar udara kosong, sosok Teng Sa segera muncul. Dia melihat api kecil, yang kecepatannya telah meningkat secara substansial, dan kulitnya tidak bisa tidak berubah menjadi sedikit hijau. Jika bukan karena binatang ini, Lindong akan langsung terbunuh oleh pukulannya. Meski sempat meleset, Teng Shi rupanya tak berniat menyerah. Sosoknya sekali lagi meluncur ke depan saat dia dengan gigih mengejar. Tangguh tanpa kekuatan Yuan yang setara menyebar di langit malam, menyebabkan binatang iblis di bawah takut dengan sembrono menagih. Sialan, ini benar-benar tidak berencana melepaskan kita. Menghindari serangan sebelumnya telah menyebabkan tubuh Lindong dipenuhi keringat dingin, tapi dia dengan cepat merasakan kekuatan itu sekali lagi menerkam ke arahnya dan mau tidak mau mengutuk. Hehe, kamu telah merebut harta mereka dan masih berpikir tentang mereka melepaskanmu. Kamu pasti sedang bermimpi. Bahkan saat ini, Marten kecil masih mengeluarkan kata-kata mengejek sebelum berkata, kita hanya bisa mengandalkan kecepatan harimau bodoh ini sekarang. Untungnya, kekuatan darah naga kelelawar darah tidak terbuang sia-sia, atau aku, kakek Marten, akan membantainya terlebih dahulu. Kami salah perhitungan kali ini. Kami mendapat kesan selama ini bahwa Teng Sa berada pada tahap awal manifestasi. Jika itu masalahnya, kita akan bisa mengandalkan kecepatan Little Flame untuk kehilangan dia. Tapi sekarang, kita hanya bisa melarikan diri untuk hidup kita. Lindong tertawa getir. Meskipun api kecil saat ini hampir tidak bisa menghindari serangan Teng Sa, ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut terlalu menakutkan, bahkan dengan barisan mereka tidak dapat bersaing. Dalam pengejaran berikutnya, meskipun serangan Teng Sa menjadi semakin cepat dan mematikan, untungnya, kondisi Little Flame sangat baik, dan mereka dengan gesit menghindari serangan. Sementara Teng Sa menginjak kakinya dengan marah, Lindong dan Little Marten diam-diam menghela nafas lega. Namun, seperti yang telah diprediksi Lindong, pengejaran ini tidak dapat dilanjutkan. Saat mereka melarikan diri, mereka dengan cepat masuk jauh ke dalam pegunungan Black Yin yang misterius. Segera, celah alam Titanik yang tampaknya tak berujung muncul di depan Lindong. Tidak diketahui berapa panjang celah alami itu. Dalam satu pandangan, yang bisa dilihat hanyalah kegelapan yang gelap gulita. Tidak ada yang tahu seberapa dalam itu dan ki dingin terminus bumi yang sangat menakutkan menyembur keluar dari celah seperti air mancur.
Saat mereka bertabrakan, mereka membentuk aliran tidak teratur yang sangat menakutkan, dengan rapat menutupi celah dan langit di atas, seperti penghalang alami yang secara langsung menghalangi bagian depan Lindong. Celahin hitam misterius Ibu Pertiwi. Menatap celah yang muncul di hadapannya, ekspresi Lindong segera berubah. Dia lupa tentang ini, celah yin hitam misterius adalah tempat paling menakutkan di pegunungan yin hitam misterius. Bahkan praktisi tahap manifestasi tidak berani masuk terlalu dalam. Aliran ki dingin yang kacau dan menakutkan itu dapat dengan mudah merobek seorang praktisi tahap manifestasi menjadi berkeping-keping. Mengaum. Little Flame juga merasakan betapa mengerikannya ki dingin yang melonjak keluar dari celah Black Yin yang misterius ke langit saat ia dengan tergesa-gesa memperlambat kecepatannya. Namun, pada saat ini, Tengsa dari belakang juga dengan cepat muncul dan setelah melihat situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak di langit. Lindong, sepertinya bahkan surga tidak mau membantumu. Pemimpin sekte ingin melihat di mana Anda dapat melarikan diri ke depan. Ekspresi Lindong muram saat dia menatap Earth Terminus Cold Key yang dengan panik menyembur keluar dari celah Black Yin yang misterius sementara matanya berkedip dengan panik. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dipaksa untuk situasi seperti itu. Desir. Tidak lama setelah Lindong dan Tengsa muncul di luar celah Black Yin yang misterius, sekte boneka mengerikan, berbagai faksi dan praktisi lain juga bergegas dari jauh di belakang. Sosok demi sosok melayang di langit seperti belalang. Ketika para praktisi yang telah tiba melihat celah yin hitam misterius di depan mata mereka, mereka tercengang. Segera setelah itu, mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Mereka tidak menyangka bahwa rute pelarian Lindong malah akan memaksanya menemui jalan buntu. Sekarang, ada Tengsa dan praktisi pemujaan boneka mengerikan di depannya sementara celah yin hitam misterius yang berbahaya ada di belakang. Tidak peduli apa, mereka semua buntu untuk Lindong. Lindong, apakah kamu masih tidak akan dengan patuh menyerahkan harta karun itu? Sekte boneka mengerikan saya menyukai orang-orang berbakat, jika Anda bergabung dengan sekte boneka mengerikan saya, mungkin Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda. Benar, jika kamu tidak menyerahkannya, ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Serahkan. Para praktisi pemujaan boneka mengerikan sekarang senang karena teriakan cepat bergema di malam hari. Tengsa memiliki tangannya di belakang punggungnya, sedikit ejekan di matanya yang dingin. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk bergerak, karena tidak ada jalan keluar untuk Lindong saat ini. Lindong, secara sukarela menyerahkan dirimu untuk ditangkap atau membiarkan pemimpin sekte mematahkan keempat anggota tubuhmu dan menangkapmu? Tengsa menyeringai dingin. Jejak niat kejam dalam suaranya. Tatapan Lindong dengan panik berkedip. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam saat senyum gila menyebar dari sudut mulutnya. Sebuah tawa keras terdengar, langsung menyebabkan ekspresi Tengsa menjadi benar-benar gelap. Dengan sukarela menyerahkan diri untuk ditangkap? Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda ingin mengambil kembali harta itu, keluarkan kemampuan Anda. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.